Pemerintah memprediksi arus balik pemudik terjadi pada pekan ini. Diperkirakan ratusan ribu kendaraan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Ke Jakarta akan kembali ya. Lantas bagaimana antisipasi pemerintah dalam menangani puncak arus balik pekan ini? Sudah bergabung bersama dengan kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi. Saya sampai salah menyebutnya ini Bu Adita dan juga Pak Joko. Apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Iya betul. Terima kasih sudah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Bu Adita, Pak Joko. Mungkin saya akan mulai dari Bu Adita terlebih dahulu ya Ibu ya. Dikatakan berhasil untuk mengurai kemacetan pada waktu arus mudik kemarin. Apa yang masih menjadi catatan dari Kementerian Perhubungan, Bu? Ya, kami melihat bahwa arus mudik yang kita lihat puncaknya pada tanggal 19 April yang lalu berlangsung cukup baik ya. Dalam arti memang semua rekayasa yang kami lakukan, baik itu untuk angkutan jalan maupun penyeberangan, relatif berhasil dan kalaupun ada kepadatan itu bisa kita urai dengan cepat. Dan ini tentu hasil kolaborasi ya, yang pasti adalah pihak Kakor Lantas, Kapolri Polri ini bekerja luar biasa karena mereka lah yang memang mengawasi dan mengendalikan di lapangan. Juga kami melihat dari Kementerian PUPR, Badan Pengelola Jalan Tol maupun operator jalan tol ini juga kerjasama luar biasa sehingga kami sangat terbantu dan masyarakat juga memberikan testimoni yang positif ya terhadap situasi mudik tahun ini. Di transportasi umum yang lain juga relatif terkendali dengan baik, tidak ada kepadatan atau keluhan-keluhan yang krusial ya, dan ini juga kami terus pantau. Harapannya sih nanti di arus balik bisa kita lakukan hal yang sama. Oke, prediksinya salah satu gelombangnya itu hari ini berarti Bu ya, tanggal 24 dan juga tanggal 25 April ya. Tapi saya akan ke Pak Joko. Oke, Pak Joko, kalau menurut Anda melihat memang kita secara garis besar ya dikatakan memang cukup berhasil mengurai kemacetan untuk jalur darat. Kalau menurut Anda adakah catatan tertentu Pak Joko? Ya, ketika kemarin arus mudik, saya itu 2 hari berada di Ciwandan, di Pelabuhan Ciwandan yang terbuka. Karena itu kan salah satu yang krusial juga ketika arus mudik gitu ya. Jadi saya melihat memang setelah dikelola dengan menambah kapasitas di di Pelabuhan Ciwandan itu menyebabkan ya antrian panjang sudah tidak cerita lagi. Artinya walaupun ada antrian tetap ada, namun dia cepat dimasukkan ke kapal. Ya, kalau sepeda motor rata-rata kurang dari 1 jam itu di tempat pengendapan sudah masuk kapal. Puncaknya memang tanggal 19 dan tanggal 20 itu pagi. Itu sampai jalan sebentar, tapi bisa dimasukkan tinggal mengatur. Memang kecenderungannya malam hari, ya malam hari sampai dini hari, sampai subuh lah itu. Kalau pagi hari itu lebih lengang sehingga bisa diatur. Kalau pagi hari untuk angkutan barang, malam hari dikhususkan memang untuk angkutan untuk pemudik motor. Nah, sehingga tidak mengganggu ada di Merak. Merak itu hanya untuk mobil roda 4 dan bus. Jadi keduanya bisa berjalan seiring lancar, apalagi Pelabuhan Ciwandan ini kan cukup luas juga lahannya. Jadi tahun depan saya kira perlu dikembangkan lagi lah, terutama pada jam sibuk itu untuk lebih luas lagi untuk pemudik motor ini bisa banyak tempat istirahatnya. Gitu. Nah, untuk di jalan tol, memang ini menjadi krusial juga untuk mudik menggunakan favorit jalan tol. Jadi pilihannya sebenarnya tidak hanya di jalan tol, bisa juga memilih untuk jalan arteri. Nah, ini harus diwacanakan juga ketika arus balik. Rekayasa lalu lintas ada memang one way, ya. One way ini memang bagi pemudiknya bisa lebih lancar. Namun kalau dilihat dengan tahun lalu, nampaknya ada sedikit lambat. Nah, kalau ke Solo tahun lalu 11-12 jam, ini bisa 14 jam. Ke Semarang juga di atas 10 jam. Ya, tapi bagi yang balik, yang akan menjemput ini, nunggunya lama tuh di terminal sampai 12 jam. Ini menjadi kendala juga. Ya, jadi one way itu enak bagi yang pemudiknya, tapi bagi yang penjemput untuk mudik ini agak menjadi kendala juga. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Mungkin kalau kontraflow itu lebih berkeadilan lah. Ada peluang untuk melakukan arus balik. Kecuali memang nanti dialihkan sebagian menggunakan jalan arteri sehingga tidak begitu padat untuk di jalan tolnya.
Oke, itu untuk jalan tol berarti ya. Bu Adita mungkin ingin menanggapi juga karena memang beberapa lokasi kan dibuatnya memang situasional ya. Katakanlah seperti misalkan Cikatama, menuju ke Cikatamanya dikatakan kontraflow, kemudian selepas dari sana one way begitu ya. Tetapi apakah itu juga akan skenario yang sama diberlakukan pada waktu arus balik ini, Bu Adita? Ya, kemarin kami melakukan rakor ya bersama Pak Kapolri dan jajaran beserta Pak Menko PMK ya. Di situ memang kita membahas seperti apa skema untuk arus balik ini. Dan setelah kita bahas dan kita analisis, memang penerapannya akan sama dengan pada saat arus mudik, tetapi memang nantinya sekali lagi ini situasional. Jadwal hari ini yang akan dilakukan kontraflow one way itu pada pukul 14. Ini sesuai jadwal yang sudah dipublikasikan ya. Tetapi durasinya ini akan sangat tergantung dari situasi. Tadi Pak Joko sudah menyebut bahwa ada harapan untuk bisa tetap melakukan perjalanan kembali ke timur untuk menjemput. Ini sudah kita akomodir dengan adanya kontraflow yang disiapkan 2-3 lajur. Jadi cukup banyak ya, 2-3 lajur. Memang untuk sekali lagi seperti arus mudik juga, begitu masuk ke gerbang 72, ini memang mau tidak mau itu one way. Tetapi kemarin kami juga sudah mengumpulkan para Kapolda beserta jajaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat. Ini memang sudah disepakati arteri ini juga harus diawasi seperti halnya juga di tol. Karena isunya kalau arteri di arus balik ini adalah pasar tumpah dan juga kepadatan-kepadatan di beberapa tempat wisata. Ini yang akan menjadi perhatian khusus dari pihak kepolisian daerah khususnya. Sementara di jalan tol, ya skema yang kita persiapkan tetap akan kita implementasikan. Setidaknya nanti mulai jam 14 waktu Indonesia Barat, sambil terus kita pantau. Kalau memang kemudian sangat padat, atau malah mungkin cukup terkendali, ya bisa saja nantinya skema-skema itu kita sesuaikan jamnya. Oke, Bu Adita, ini kan dikatakan ada dua ini ya, prediksi arus baliknya akan ada 2 gelombang. Yang pertama 24-25 sekarang, karena ini mungkin berkaitan dengan terbatasnya cuti bersama ya. Tapi ada juga tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei. Itu kenapa prediksinya dari tanggal itu ya Bu ya? Ya, ini kami melihat dari perilaku mudik. Perilaku mudik ini karena ada cuti yang diajukan, cuti bersama yang diajukan oleh pemerintah menjadi tanggal 19, dan juga himbauan-himbauan cuti lebih cepat atau mudik lebih cepat, ini ada perilaku masyarakat yang berangkatnya juga ternyata lebih awal. Bahkan H-7 kita sudah melihat pergerakan mudik itu. H-7 di hari Sabtu seminggu sebelum Lebaran, itu sudah mulai terlihat ada pergerakan dan terus trennya meningkat terus sampai puncaknya tanggal 19. Asumsi kami adalah masyarakat yang berangkat lebih dulu, ini akan pulang juga lebih dulu gitu. Untuk kembali ke daerah asalnya akan lebih cepat. Jadi inilah yang diperkirakan tanggal 24-25 akan menjadi puncak untuk masyarakat yang pulangnya memang sudah lebih dulu ya. Dan juga beberapa pihak yang memang tidak punya pilihan untuk kembali tanggal itu karena tanggal 26 sudah harus masuk. Tetapi kita juga lihat sampai dengan H-2, H-1 itu pergerakan khususnya transportasi umum masih banyak, Marvin. Di kereta api maupun di pesawat ya. Betul. Dan ini kita identifikasi, mereka akan kembali seminggu setelahnya, yaitu tanggal 30 sama 1 Mei. Jadi ini berdasarkan perilaku mudiknya, sehingga kita lihat ada kemungkinan terjadi gelombang kedua. Meskipun mungkin secara volume tidak akan sebanyak di gelombang pertama ya. Maka kami memang sangat fokus pada gelombang pertama ini. Nanti kita lihat, kalau volumenya sangat besar, asumsinya nanti di gelombang kedua sebenarnya sudah bisa lebih landai gitu. Jadi ini kita tetap siap-siap untuk 2 gelombang agar kita juga mengantisipasinya juga lebih tepat sasaran gitu, Mar. Oke, sip. Artinya ini juga diharapkan dengan kemudian tanggal yang semakin diperlebar ini juga bisa diharapkan mengurai juga perilaku masyarakat, begitu ya. Pak Joko, saya akan minta tanggapan Anda usai jeda. Ditahan dulu Pak Joko dan juga Bu Adita. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bersama Pagi Indonesia pemirsa, kita lanjutkan perbincangannya ya. Langsung bersama dengan Bu Adita Irawati dan juga Pak Joko Setiawarno. Oke, Pak Joko, pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Artinya ketika libur ini diperlebar sudah cukup efektif ya berarti ya untuk benar-benar bisa mengurai selain kepadatan arus juga mengurai perilaku masyarakat untuk memilih waktu-waktu untuk kembali ke ini ya, lokasi-lokasi tujuan ya Pak ya? Ya, ini sama halnya tahun lalu.
tahun lalu itu kan ketika arus balik juga lebih landai. Ya, apalagi di Jawa itu kan ada budaya lebaran ketupat itu kan, nah itu tambah panjang lagi. Ya, artinya ini lebih landai dan belajar tahun lalu saya pikir bisa diterapkan untuk tahun ini juga ya. Jadi dia lebih lama dan mungkin yang ini cepat-cepat yang biasanya ASN BUMN lah karena 26 sudah harus masuk gitu kan, tapi yang lainnya bisa lebih menunggu lebih lama lagi gitu. Iya, tapi Pak Presiden memberikan ini ya instruksi katanya untuk ASN, BUMN tidak apa-apa gitu untuk diperpanjang untuk waktunya memilih nanti sebelum tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau swasta sulit sepertinya. Nah, Mbak Rita, tapi kalau kita berbicara mengenai ini ya arus balik juga, kita bicara juga mengenai untuk moda penyeberangan dan juga untuk moda udara. Nah, itu bagaimana untuk bisa mempersiapkan karena juga sepertinya untuk udara ini pack sekali dalam beberapa hari terakhir ini ya. Ya, betul sekali. Udara ini kalau kita lihat dari catatan data kami, ini peningkatan penumpangnya paling tinggi dibandingkan moda transportasi yang lain ya. Lebih dari 38% itu lonjakan dari tahun lalu untuk penumpang angkutan udara. Ya ini satu hal yang kami sambut positif ya, karena satu ini tentu masyarakat memilih menggunakan transportasi umum dan yang kedua artinya ekonomi sudah lebih baik lah gitu ya, karena ya udara ini kan tentu butuh harga khusus gitu untuk bisa terjangkau. Nah kita melihat memang akan padat nanti sama di 24-25 dan untuk tanggal 24 kami mencatat ada penjualan tiket itu sudah lebih dari 250.000. Ini luar biasa, ini rekor ya dibandingkan tahun lalu. Hari-hari biasa paling tidak lebih dari 100.000, ini nanti akan menjadi 250.000. Jadi kami memang melihat lonjakan penumpang untuk udara paling tinggi akan terjadi di 24 dan 25 April hari ini dan besok ya. Sementara kalau untuk penyeberangan ini sebenarnya juga sudah kami prediksi mulai hari ini dan besok juga. Ya karena kalau dilihat catatan dari operator penyeberangan itu pun terjadi pada H-3 ya pada tanggal 19. Dan perilakunya juga kebanyakan ini para pelaku perjalanan penyeberangan ini pengguna sepeda motor. Dan pengguna sepeda motor kalau kita identifikasi lagi memang kebanyakan pekerja-pekerja yang ada di pabrik-pabrik dan juga pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan yang memang memberikan batas cuti seperti cuti bersama. Jadi kalau dilihat sepertinya memang 24-25 ini yang akan menjadi keberangkatan kepulangan mereka. Jadi sama-sama load-nya akan sama terjadi di tanggal-tanggal itu. Ya tentu mengantisipasi hal tersebut pihak polisian bersama operator ASDP ya dan juga operator penyeberangan yang lain bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan ini sudah juga menyiapkan skema-skema pemecahan pelabuhan tetap kita lakukan, Bakauheni dan Panjang itu tetap kita lakukan dan juga nantinya di Merak serta Ciwandan nanti akan ditambah dengan Indah Kiat gitu. Jadi kita antisipasi semuanya supaya apa yang sudah bisa kita implementasikan dengan baik di arus mudik itu juga sama, arus baliknya juga tidak terjadi isu yang terlalu mengkhawatirkan. Ya memang antrian sangat mungkin terjadi, kepadatan sangat mungkin terjadi, tapi yang penting itu tidak berlarut-larut gitu, tidak lama ya, dan kemudian bisa kita urai, gitu Mark. Oke, Bu Adita, kenapa diskontornya hari tanggal 27 sampai dengan 29 April saja? Sementara kan untuk puncaknya juga salah satunya pada hari ini dan juga besok ya? Nah, justru strategi pemberian diskon dan tarif promo itu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat memilih hari yang tidak puncak. Jadi ini sebenarnya strategi memecah hari kepulangan agar tidak terpusat di 1 atau 2 tanggal saja. Kita tadi sudah bahas ya 24, 25 ini akan menjadi puncaknya. Ya kalau semua kembali di 2 tanggal itu, apalagi kalau kita bicara angkutan jalan dan kendaraan pribadi, ini dikhawatirkan tidak bisa mengatasi kepadatan ya. Kapasitas jalan kan kita sudah tahu ya sebegitu ya. Kalau kemudian kendaraan yang lewat volumenya jauh melebihi kapasitas, jadi dikhawatirkan kepadatannya susah diurai. Meskipun sudah ada rekayasa-rekayasa. Nah kalau kita bisa pecah ya dengan tadi diberikan promo, diberikan diskon, harapannya masyarakat akan lebih tertarik untuk perginya atau pulangnya tidak pada tanggal-tanggal puncak gitu. Dan ini di semua moda ya, transportasi umum maupun kendaraan pribadi dengan pemberian diskon di jalan tol itu sudah kita terapkan. Kementerian PUPR hari kemarin ya mengumumkan ada 12 ruas jalan yang diberikan diskon dan itu di tanggal yang sama. Jadi seperti itu Marvin, ini justru malah inginnya semua jangan terpusat di 24-25, nanti akan padat sekali ya dan tentu tidak nyaman buat masyarakat.
Oke, Pak Joko, terakhir kepada Anda, apa yang masih menjadi imbauan kepada masyarakat juga? Meskipun saat ini juga para pengendara sepeda motor pun juga difasilitasi ya, dengan kemudian difokuskan di Pelabuhan Ciwandan, ataupun juga untuk masyarakat saat ini mungkin ada juga rest area darurat, tetapi juga keselamatan adalah nomor satu. Apa yang bisa menjadi saran dari Anda, Pak Joko? Ya, untuk yang jangka pendek ini tentunya ya bagi pengguna jalan tol tidak harus ke jalan tol aja, jadi bisa memilih jalan arterinya. Toh di sana juga cukup banyak rest area kan, kalau jalan tol kan paling setiap 20 km baru ditemukan. Jadi keluarlah ke jalan arteri, kemudian nanti setelah menemukan rest area bisa masuk jalan tol lagi dengan tarif tidak berubah sebenarnya, sama saja. Kemudian bagi pemudik motor juga ini mungkin himbauan jangka panjang juga untuk tahun ke depan. Kami melihat juga ini untuk di Sumatera khususnya mudik gratis ini perlu diperbanyak lagi, mungkin dilipat gandakan lah ya, karena masih cukup banyak juga membawa anak-anak itu, membawa anak-anak kemudian berjalan jarak jauh, ini membahayakan juga bagi kesehatannya, mungkin tidak terjadi kecelakaan tapi kesehatan buat anak itu sendiri. Makanya ini nanti evaluasi secara menyeluruh aja, agar mudik gratisnya perlu diperbanyak. Meskipun tahun ini kita lihat mudik gratis itu Pemda juga banyak ikut serta, itu cukup baik lah ya. Nah, tapi bagi pemudik motor yang arus balik ini benar-benar harus diperhatikan masa istirahatnya, jangan terlalu terburu-buru, poskonya masih disiapkan, jangan terlalu lama untuk beristirahat, ya maksimal 1 jam ya harus cepat istirahat. Gitu. Kalau bisa anak-anaknya dibawa aja, menggunakan angkutan umum saja untuk arus baliknya, jangan digunakan tetap menggunakan sepeda motor. Baik, keselamatan itu menjadi catatan bersama di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia, Pak Joko Setiawan dan juga Bu Adita Irawati. Terima kasih, sehat selalu. Salam sehat, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.